Fraksi Gerindra dan di DPR tengah menggulingkan rencana pembentukan Pansus Makar. Rencana pembentukan Pansus ini digulingkan terkait proses hukum dan juga penangkapan 11 terduga makar pada Desember kemarin. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama dengan rekan kami, ada Jessica Wawor langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Jessica, seperti apa sikap para fraksi untuk menanggapi pembentukan dari Pansus Makar ini? Ya, Zakia, sikap anggota DPR maupun fraksi masih beragam terkait dengan rencana pembentukan Pansus Makar. Adapun rencana pembentukan Pansus Makar ini datang dari atau merupakan usulan dari anggota DPR fraksi Gerindra Weni Warrow, dan ini masih sebatas wacana saja dan belum ditindaklanjuti di Dewan Perwakilan Rakyat sendiri. Namun ketika kami mengkonfirmasi dan mencoba bertanya bagaimana pandangan sejumlah anggota DPR dan juga fraksi terkait dengan rencana pembentukan Pansus Makar tersebut, anggota DPR dari fraksi P3 yaitu Ahmad Baidowi menyatakan pembentukan Pansus Makar dinilai tidak memiliki urgensi, apalagi saat ini proses hukum tengah berjalan. Malah fraksi P3 menyarankan diharapkan DPR maupun masyarakat cukup mengawal proses hukum yang tengah saat ini berlangsung di pihak kepolisian. Sementara itu juga fraksi P3 menyatakan proses hukum yang tengah berjalan terhadap 11 tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian pada Desember lalu sudah berdasarkan atau memiliki bukti yang cukup kuat. Adapun juga sejumlah fraksi yang menolak terkait dengan pembentukan pembentukan Pansus Makar maksud kami, yaitu seperti misalnya fraksi PDIP, fraksi Nasdem dan juga fraksi P3. Sejumlah fraksi belum menyatakan sikap secara resmi, namun pimpinan DPR menyatakan rencana pembentukan Pansus Makar merupakan hak setiap anggota DPR. Untuk pembentukan Pansus sendiri harus memenuhi usulan, yaitu usulan ini paling tidak disetujui oleh 25 anggota DPR yang terdiri dari lebih 2 fraksi. Berikut kami sampaikan atau menampilkan sedikit bagaimana tanggapan dari pimpinan DPR dan juga anggota DPR terkait dengan rencana pembentukan Pansus Makar. Kalau Pansus itu selalu merupakan usulan anggota, ya silakan saja. Ya. Saya sendiri mau menjadi pengusul, ya. Kalau Pansus itu dibentuk, sebab terus terang menurut saya sudah mulai berjalan pengadilan terhadap pikiran, dan ini tidak baik sekali bagi negara demokrasi. Ya, demokrasi tidak mengadili pikiran. Negara demokrasi itu mengadili penjahat, bukan orang yang berpikir dan berpendapat. Ya, oke. Pertama, usulan anggota DPR untuk membentuk sebuah pansus itu hak, gitu kan. Tetapi dalam konteks ini, kalau kaitannya membentuk Pansus Makar, P3 belum melihat urgensi untuk membentuk pansus itu. Jadi apa gunanya? Sudah ada kepolisian gitu. Tentunya kepolisian itu melakukan tindakan sejauh ini sudah sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Menanggapi rencana pembentukan Pansus Makar ini juga, fraksi PAN turut menyatakan pendapat dan berpandangan bahwa pada dasarnya rencana untuk membentuk Pansus maupun usulan pembentukan Pansus termasuk Pansus Makar adalah hak setiap anggota DPR. Namun Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menyatakan baiknya rencana pembentukan Pansus Makar ini tidak terlalu digiring kepada muatan politis sehingga tidak akan mengganggu proses hukum yang tengah berjalan di pihak kepolisian. Zakia. Ya, baik. Terima kasih Jessica Wawor atas informasi Anda. Sekarang kita hadir pada pasangan nomor urut 3, yaitu pasangan dari Anies dan juga Sandi yang lebih memberikan perhatian besar pada pendekatan dari social movement, gerakan sosial, kemudian Sandiaga Uno lebih kepada penciptaan lapangan pekerjaan. Apakah ini juga merupakan terobosan yang cukup bagus? Apa yang ditawarkan sih saya tidak melihat ada yang extraordinary. Ya itulah yang problem Jakarta yang harus dibereskan. Ya kalau problem nomor 3 ini kan yang bersangkutan kan dia seorang pendidik, seorang guru gitu. Yang tentu punya jam terbang di lapangannya tidak banyak. Tapi punya filosofi yang disukai oleh publik. Anies pernah menduduki jabatan sebagai menteri, tapi kan juga tidak, yang program realnya kan juga belum, baru 2 tahun sudah diberhentikan kan gitu. Sandi ya dia pengusaha, dia tahu persis apa yang terjadi, karena dia tahu persis bagaimana menjadi pengusaha, mulai kecil, menengah, atas dan seterusnya. Jadi ya itu program yang ditampilkan. Persoalannya adalah bagaimana mencapai itu ke sana.
urbanisasi tadi urbanisasi kan tidak bisa di stop oleh siapapun penguasa DKI. Karena kecuali kita mau masuk Jakarta pakai paspor. Karena enggak kan tidak ada larangan untuk itu. Sehingga dia harus punya kerjasama dengan daerah minimal, daerah lingkarannya, Bodetabek atau keluar lagi supaya tidak semua orang datang pada saat Lebaran. Karena kemiskinan kota itu lebih memusingkan dari kemiskinan di desa bagi negara. Tapi bagaimana dengan pendekatan mereka yang saat ini mungkin mereka mengambil momentum dari kelemahan pasangan lain, mengenai pendekatan sosial, pendekatan kultur, gerakan bersama-sama dengan masyarakat? Ya kalau dilihat kasat mata saja itu bagus. Cuman saya bertanya pada calon nomor 3 ini apakah dia punya data empiris yang jelas. Misalnya program UKM. Ini yang sekarang ini gagal karena apa? Dia mesti itu. Karena kalau tidak jelas, ya itu hanya sebatas pada slogan. Ya karena tidak mudah loh berhubungan dengan masyarakat kaki lima misalnya. Kenapa dia ada di situ? Karena di situ banyak dilalui oleh manusia. Ketika dia dipindah di ujung dunia tanpa ada transportasi, nggak akan hidup dia. Gitu. Mas Gunggun, bagaimana Anda melihat dari pendekatan mereka terhadap social movement? Apakah berdampak positif pada elektabilitas dan popularitas? Jadi gini, kalau pasangan nomor 3 ini kan fokus pada 3 hal ya. Pertama kalau tidak salah pembangunan manusia, kemudian lingkungan kerja dan kesejahteraan. Dan konsep besar yang sering Pak Anies bilang itu soal pembangunan berkelanjutan. Nah ini saya setuju soal butuh di breakdown itu menjadi menjadi bukan di wilayah pemikiran yang makro tapi mikro. Saya lihat sebenarnya konsep bauran itu bisa dilakukan oleh mereka. Misalnya Pak Anies yang kecenderungannya berpola pikir makro, filosofis tadi disebut, dan Sandi yang dengan pengalaman teknikal ya teknokratik di perusahaan itu bisa kemudian memberi dukungan cara-cara yang kemudian bisa dipadukan gitu. Cuman masalahnya adalah saya melihat pasangan Anies Sandi dalam beberapa hal masih kelihatan konsepnya belum begitu matang. Konsep kerja atau konsep kampanye? Di kampanye itu saya melihat masih sangat elitis gitu ya. Dan memang begini sih sebenarnya betul masa kampanye itu kan terutama bagi penantang. Itu problemnya adalah soal konteks mereka melakukan. Wajar ya, wajar. Tetapi kemudian ini adalah momentum untuk lebih meyakinkan publik, Mas Robert, terutama karena sebagai penantang dia harus banyak melakukan semacam antitesis ya terhadap petahana. Petahana kan sudah leading sangat lama, terutama karena memang diuntungkan juga oleh satu momentum di mana dia banyak mengeksekusi program. Kan selalu publik itu bertanya apa yang sudah dilakukan. Nah, wacana-wacana yang sangat bagus di kertas ya, di wacana yang kemudian disusun dalam visi misi dan program kerja itu tinggal kemudian diyakinkan pada publik bahwa ini loh indikator yang akan dilakukan, dan saya yakin sejak kampanye belusukan pasangan nomor 3 ini juga sudah melakukan itu. Hanya sekarang kemudian seperti Mas Agus kasih catatan tadi, bagaimana kemudian itu lebih memberi semacam penekanan-penekanan yang lebih konkret, yang kemudian itu bisa menjadi tawaran yang solutif pada problem Jakarta yang sangat kompleks. Contoh misalnya pembagian wilayah kerja kampanye kemarin seperti Pak Anies dan Mas Sandi. Itu sekarang bagaimana menjadi satu paket yang berbaur gitu ya, dan itu kemudian bisa jadi pasangan apakah mampu kemudian tampil lebih confidence untuk menghadapi eksekusi kerja yang sudah dilakukan oleh petahana. Di situ sih letak pengaruhnya pada elektabilitas. Salah satu hal yang menarik untuk debat Pilkada Jakarta esok hari adalah pertama kali 3 pasangan calon hadir dalam satu panggung, karena selama ini pasangan nomor urut 1 memang jarang hadir atau hampir tidak pernah dalam debat-debat publik yang tidak diselenggarakan oleh KPU. Kalau Anda lihat, apakah ini taktik yang berdampak positif dengan tidak pernah hadir, kemudian kehadirannya ditunggu-tunggu pada saat esok hari? Ya, sekarang ini ada banyak sebenarnya pihak yang kemudian menunggu seperti apa kapasitas dan kapabilitas di forum debat-debat publik ya. Semua perdebatan itu memang akan memengaruhi yang disebut dengan persepsi. Tinggal sekarang apakah kemudian yang menonton debat itu menjadikan itu sebenarnya referensi untuk memilih atau tidak. Nah, saya melihat sebenarnya ada momentum
pasangan nomor 1 ya, AHY yang kemarin tidak pernah datang di debat-debat publik itu untuk kemudian tampil impresif. Nah, kalau kemudian tampil bagus, ya tentu secara psikologis itu akan berdampak juga pada lapis pemilih rasional. Baik Mas Agus, singkat saja apa saja yang harus dilakukan oleh pasangan calon untuk esok hari, bagaimana cara mereka menyampaikan, singkat saja. Yang jelas mereka harus confidence dan harus memberikan bahasanya itu harus bahasa yang semua tingkat masyarakat itu paham. Jangan berretorika pakai bahasa asing, jangan. Yang penting jawab sesuai dengan jangan mengada-ngada. Baik, dan juga jangan saring menyerang dengan isu-isu yang sensitif. Itu bukan urusan kita lah. Baik, terima kasih Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, dan juga Mas Gun-Gun Herianto, pengamat politik, telah bergabung dalam Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami akan kembali dengan informasi sebenarnya apa saja persoalan terkait dengan listrik yang hingga kini masih menjadi kendala. Metro Pagi Prime Time akan segera kembali untuk Anda.